teman-teman, di sini saya Yolita Tesalonika dari kelas 10B akan menceritakan kisah perjalanan hidup dan perjalanan karir dari Suman HS. Suman HS. Siapa itu Suman HS? Suman Hasibuan 4 April 1904 sampai 8 Mei 1999 atau lebih dikenal dengan nama pena Suman HS adalah seorang pengarang Indonesia yang dikenal sebagai pelopor penulisan cerpen dan fiksi detektif dalam sastra negara tersebut. Lahir di Bengkalis, Riau, Hindia Belanda dari keluarga petani. Suman belajar untuk menjadi guru di bawah bimbingan pengarang yang lebih senior darinya, yaitu Muhammad Qasim, yang juga berprofesi sebagai seorang penulis. Ia mulai bekerja sebagai guru bahasa Melayu setelah menyelesaikan sekolah formal pada tahun 1923 yang pada mulanya di Siak Sri Indrapura, Riau, kemudian di Pasir Pangarean, Pekanhulu, Riau. Pada waktu itu, ia mulai menulis dan berhasil menyelesaikan karya pertamanya, yakni novel berjudul Kasih Tak Terlarai pada 1929. Selama 12 tahun, ia telah menerbitkan 5 buah novel, 1 kumpulan cerita pendek, dan 35 cerita pendek serta puisi. Pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda 1942 sampai 1945 dan kemudian revolusi, Suman meskipun ia tetap seorang guru juga aktif dalam politik. Pada awalnya menjabat sebagai Dewan Perwakilan dan sebagai bagian dari Komite Nasional Indonesia untuk Pasir Pangarean di Pekanbaru. Setelah pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada 1949, Suman menjadi Kepala Departemen Pendidikan Provinsi Riau, bekerja untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan mendirikan sekolah-sekolah baru, termasuk SMA pertama di Riau dan Universitas Islam Riau. Ia masih aktif dalam pendidikan hingga kematian. Kehidupan awal Suman HS. Suman lahir di Bengkalis, Riau, Hindia Belanda pada tahun 1904. Ayahnya bernama Wahid Hasibuan, sedangkan ibunya bernama Turumun Bubis. Lahir di Kota Nopan, yang sekarang merupakan bagian dari Mandailing, Natal. Tetapi berpindah ke Bengkalis setelah pernikahan untuk menghindari konflik antara keluarga Hasibuan dan sebuah klan rival. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1989, Suman menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu sumber konflik tersebut, tetapi ia menduga bahwa ayahnya yang merupakan keturunan dari seorang raja Mandailing merasa seolah-olah kurang dihormati. Di Bengkalis, Wahid dan Turumun menanam nanas dan kelapa. Wahid juga mengajarkan ngaji yang membuatnya meraih pemasukan dari keluarga muslim. Karena ayahnya mengajar di rumahnya, Suman mulai belajar ngaji pada usia muda. Selain itu, ia juga mendengar cerita-cerita kejahatan yang terjadi di kota-kota besar seperti Singapura dari para pedagang yang mengunjungi Wahid. Pada tahun 1913, Suman masuk ke sebuah sekolah Melayu lokal, di mana guru-gurunya mendorongnya untuk membaca. Suman membaca sejumlah buku karya pengarang Melayu dan Eropa dari perpustakaan sekolah sebelum ia lulus pada tahun 1918. Memiliki cita-cita menjadi seorang guru, Suman berupaya masuk kursus untuk menjadi guru potensial di Medan, Sumatera Utara setelah ia lulus nanti. Setelah ia masuk kursus, ia menjalani 2 tahun belajar di kota tersebut. Salah satu gurunya adalah Muhammad Qasim, yang kemudian kumpulan cerita pendek buatannya Teman Doe-Doe tahun 1937 menjadi karya pertama dalam kanon sastra Indonesia. Di
luar kelas, Suman menyimak cerita-cerita Kasim tentang para pengarang dan proses penulisan kreatif. Hal tersebut membuatnya ingin menjadi seorang penulis. Setelah 2 tahun di Medan, Suman melanjutkan pendidikan ke sebuah sekolah normal di Langsa, Aceh, di mana ia singgah sampai tahun 1923. Di sana, ia bertemu dengan calon istrinya, yaitu Siti Hasnah. Setelah lulus, Suman menemukan pekerjaan di SIS Siak Sri Indrapura, sebuah sekolah berbahasa Belanda untuk murid-murid pribumi di Siak Sri Indrapura, Riau. Suman bekerja sebagai guru bahasa Melayu di sana selama 7 tahun, sampai tahun 1930 ketika ia bertemu dengan seorang guru muda dari Jawa yang terlibat dalam gerakan nasionalis. Suman dan beberapa guru mulai bergabung dengannya untuk diskusi dan memainkan lagu Indonesia Raya yang berada di bawah pencekalan dari pemerintah kolonial Belanda. Saat ketahuan, Suman dipindahkan ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Riau. Meskipun menolak pindah, Suman masih berada di Pasir Pangarayan sampai pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942, kemudian menjadi seorang kepala sekolah. Suman memulai karir menulisnya pada tahun 1923, tak lama setelah menyelesaikan pendidikannya. Terinspirasi oleh ayahnya yang berhenti menggunakan nama klan Hasibuan di Bengkalis yang didominasi oleh Melayu. Ia memakai nama pena Suman HS. Ia menyerahkan novel pertamanya, Kasih Tak Terlarai, kepada penerbit negeri Balai Pustaka. Buku tersebut mengisahkan cerita seorang yatim piatu, Sitaram, yang kawin lari dengan Siti Nurhaida, kekasihnya. Namun, kemudian harus menikahinya kembali setelah sang kekasih kembali ke rumah. Diterbitkan pada tahun 1929. Suman meraih uang sejumlah 37 gulden dari penerbitan tersebut. Percobaan Setia, edisi tahun 1955. Karya tersebut disusul oleh Percobaan Setia pada tahun 1931, sebuah novel mengisahkan seorang pria muda bernama Samsoedin yang ingin naik haji sebelum ia dapat menikahi Haja Salwiyah, seorang putri pedagang kaya. Ketika Samsoedin pulang dari perjalanannya, ia terkena sebuah bencana dan kemudian ditipu oleh seorang pria yang menginginkan Salwiyah. Namun, teman Samsoedin yang bernama Jamin menolong Samsoedin untuk menikahi Salwiyah. Pada tahun berikutnya, 2 terjemahan novel Suman diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kasih Terlarai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan judul Asih Tan Kena Pisah oleh Soerjar. Sementara Percobaan Setia diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan judul Jod Joba oleh Marta Perdana. Antara tahun 1932 dan tahun 1938, Suman menerbitkan 2 novel berikutnya. Kasih Tersesat diserialisasikan dalam Panji Pustaka pada tahun 1932 dan Tebusan Darah diterbitkan dalam Doenia Pengalaman pada tahun 1939. Novel Tebusan Darah menandai kembalinya Sir John yang muncul dalam beberapa cerita detektif lainnya, karya pengarang lainnya. Suman juga menerbitkan 35 cerita pendek dan puisi, yang sebagian besar terdapat di majalah Panji Pustaka, namun juga di Pedoman Masyarakat dan Poe Jangga Baroe. 7 cerita Panji Pustaka karya Suman dikompilasikan dalam Kawan Bergeloet, bersama dengan 5 cerita asli. Dengan kumpulan cerita pendek tersebut yang diterbitkan pada tahun 1941, Suman menjadi salah satu penulis cerita pendek pertama dalam kanon sastra Indonesia.
Setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Suman dipanggil ke Pekanbaru dan diangkat menjadi kepala cabang regional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas utamanya adalah mendirikan dan menyusun kembali sistem pendidikan di Riau setelah 3 tahun pendudukan dan 4 tahun revolusi. Laci-laci digunakan untuk kayu bakar, bangunan-bangunan sekolah digunakan sebagai tempat untuk berlindung dari pasukan musuh, dan sebagian besar penduduk tidak dapat menghadiri kelas secara giat. Selain itu, departemen tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung pembangunan kembali. Pada 3 tahun berikutnya, Suman memimpin proyek-proyek kerja komunal yang didedikasikan untuk memulihkan fasilitas pendidikan Riau dan meraih bantuan sukarela dari masyarakat. Peristiwa tersebut disusul oleh periode pembangunan infrastruktur pendidikan lanjutan untuk membantu para guru SD melanjutkan pendidikan mereka. Suman mengambil gambar dalam pendirian sebuah SMP swasta pada tahun 1953. Pada tahun berikutnya, ia membantu pendirian SMA Setia Dharma, SMA pertama di Riau. Menteri Pendidikan Muhammad Yamin menghadiri acara pembukaannya, di mana Suman membandingkan situasi di Riau dengan Aceh dan Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa orang-orang di Riau seolah-olah dianaktirikan. Ia meminta Yamin untuk mengirimkan guru-guru pemerintah untuk mendukung Setia Dharma. Meskipun Yamin keberatan dengan permintaan Suman dan tidak mengirimkan satupun guru ke Setia Dharma, ia memerintahkan sebuah SMA negeri dibuka di Riau. Suman melanjutkan bekerja untuk mendirikan sekolah-sekolah baru di Riau. Pada akhir tahun 1950-an, melihat berkembangnya sekolah-sekolah dari organisasi Kristen, Suman bekerja sama dengan Muslim lainnya di Riau, mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam pada tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Pada tahun 1961, Gubernur Riau Kaharudin Nasution mengundang Suman dan mengajaknya untuk bergabung dengan Badan Pemerintah Harian dan Pemerintah Provinsi. Ia dan Yayasan Pendidikan Islam bekerja dengan pemerintah untuk mendirikan Universitas Islam Riau. Suman menghadiri acara pembukaan formalnya pada tahun 1962. Meskipun ia secara resmi pensiun sebagai guru untuk bergabung dengan Badan Pemerintah Harian, dari tahun 1960-an, Suman terlibat dalam beberapa yayasan pendidikan. Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Yayasan Lembaga Pendidikan Islam serta Ketua Badan Kepengurusan Setia Dharma, Yayasan Pendidikan Riau, dan Lembaga Sosial Budaya Riau. Ia juga mengutamakan hubungan dengan pemerintah provinsi. Pada tahun 1966, ia secara resmi menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Regional. Dan pada tahun 1976, atas rekomendasi Gubernur Arifin Ahmad, ia naik haji menggunakan kas negara. Suman HS meninggal dunia dalam usia 95 tahun, tepatnya hari Sabtu 8 Mei 1999, di rumahnya Jalan Tangkuban Perahu, Pekanbaru. Ia meninggalkan 6 orang anak, 21 cucu, dan 28 cicit. Kematiannya mengagetkan orang karena tidak menderita sakit lebih dahulu. Sekitar pukul 11 WIB, tiba-tiba pingsan ketika duduk di kursi. Dia berada di rumahnya. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Senapelan, Riau, di samping makam istrinya. Karya-karya Suman seringkali digunakan untuk mengajarkan sastra untuk murid-murid SMP dan SMA, utamanya di Riau, di mana pada tahun 1970-an karya-karya tersebut didistribusikan
oleh pemerintah provinsi. Salah satu cerita pendek Suman yang berjudul Papan Reklame masuk dalam sebuah bacaan terbitan Cornell University Press untuk murid-murid asal Indonesia. Dan Habib Yasin memasukkan salah satu puisi Suman yang berjudul Iman dalam antologi Pujangga Baroe pada tahun 1963. Pada tahun 1993, Menjahari Penjoeri, anak perawan, diadaptasi ke dalam sebuah serial televisi buatan August Melas. Sampai akhir hayat Suman, buku-bukunya hanya sedikit diterbitkan ulang dan dibicarakan. Dan sebuah profil pada tahun 2014 buatan Pusat Tanjung Pinang untuk penyajian nilai-nilai kebudayaan menyebut Suman sebagai seorang pengajar dan penulis yang terlupakan. Namun, karya-karya Suman masih diantologikan dan pada 2008, Perpustakaan Suman HS di Pekanbaru dinamakan dengan namanya. Rancangannya mengingatkan pada alas baca Al-Quran dan merefleksikan budaya Islam Melayu. Perpustakaan berdinding kaca dan 6 lantai tersebut dioperasikan oleh pemerintah Riau. Dan pada tahun 2010, Yayasan Sagang secara anumerta menganugerahkan Suman dengan penghargaan Sagang Kencana untuk jasa-jasanya dalam menyajikan budaya Melayu Riau. Suman telah dikategorikan sebagai pengarang kecil dari periode Pujangga Baroe. Sarjana Sastra Indonesia asal Belanda, A. Theo, menyatakan bahwa meskipun puisi Suman umumnya berbentuk konvensional, cerita-cerita detektifnya tidak bersaja namun enak dibaca. Namun, ia menganggap kumpulan cerita pendek Suman, Lawan Berbelot, karya buatannya paling terkenal dalam bidang sastra. Memiliki sketsa sangat terobservasi dan tergambar secara realistis. Sementara itu, Alis Jahbana memuji penggunaan inovatif Melayu Suman dan menganggap alur cerita pengarang tersebut tidak konsekuensial dan tidak logis, dengan akting naratif seperti anak-anak yang mengkilatkan permainannya dengan sekejap mata, tetapi juga langsung menyembunyikannya untuk membangkitkan rasa penasaran pada temannya. Ia menganggap karya Suman baik untuk dibaca karena nilai hiburannya. Dalam sebuah film yang menyoroti Suman yang dibuat oleh Yayasan Lontar, Budianta menyatakan bahwa karya-karyanya boleh dikata sedikit, karya-karyanya boleh dikata kurang disukai. Tidak terlalu monumental, tetapi kehadiran Suman HS sebagai penulis cerita humor dan penulis cerita detektif itu tidak bisa diabaikan. Kalau kita mau bercerita tentang pelopor penulis humor atau pelopor cerita detektif, Suman HS itu bapaknya. Ia bisa dianggap sebagai bapak cerita humor dan detektif. Dari biografi mengenai Suman HS tersebut, kita dapat mengambil makna dan meneladani sikap dari Suman HS. Yang pertama, integritas dan prinsip. Keteladanan Suman HS dalam memegang teguh prinsip dan integritasnya dapat menginspirasi generasi penerus. Yang kedua, dedikasi dan perjuangan. Semangat perjuangan dan dedikasi Suman HS dalam memperjuangkan pendidikan dan kemerdekaan dapat menjadi teladan. Yang ketiga, visi dan kepemimpinan. Keberanian Suman HS dalam memimpin perubahan dan mewujudkan visi yang visioner dapat dijadikan inspirasi. Berikut adalah daftar pustaka atau informasi mengenai kisah tentang Suman HS. Terima kasih, semoga teks biografi tersebut dapat memberikan informasi